Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kawan-kawan guru hebat di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal wawancara P3K Guru sebagai persiapan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seleksi P3K tahun ini. Silakan Bapak Ibu simak videonya sampai selesai agar mendapatkan pembahasan lengkap. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung channel saya, silahkan klik subscribe, nyalakan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan setiap informasi terbaru dari saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mendukung channel saya. Saya doakan semoga Bapak Ibu sehat dan sukses selalu. Amin. Oke, kita mulai pembahasannya. Ya, untuk soal yang pertama, apabila Anda diangkat menjadi pegawai ASN P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Nah, untuk jawaban terbaiknya adalah saya bersedia ditempatkan di mana saja, karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Saya tidak membeda-bedakan tempat kerja dimanapun saya bekerja, saya akan tetap profesional menjalankan tugas. Yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus siap harus siap ditempatkan ditempatkan di mana saja ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan daerah atau tempat kerja kita, dan harus siap bekerja secara profesional itu kuncinya. Oke, baik, cukup jelas Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke soal kedua. Apa motivasi Anda menjadi P3K ya? Nah, ini juga merupakan pertanyaan yang cukup penting ya. Untuk jawaban terbaik adalah saya ingin menjadi pegawai P3K agar pertama, ingin mengabdikan diri menjadi P3K untuk negara dan melayani masyarakat. Terus yang kedua, mengembangkan kemampuan diri agar menjadi pegawai yang profesional. Ya, jadi di sini ada dua keterangan ya. Yang pertama intinya adalah ingin mengabdikan diri ya untuk negara dan melayani masyarakat ya. Kemudian mengembangkan kemampuan ya. Kalau kita sebagai seorang pendidik tentunya akan dapat mengembangkan kemampuan jika kita terjun pada bidang pendidikan ya, agar menjadi pegawai yang profesional. Cukup jelas Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme aparatur aparat sipil negara atau ASN? Jawaban terbaiknya adalah ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan sebagai ASN yang meliputi
kompetensi manajerial, kompetensi teknis, ya. Kemudian kompetensi sosiokultural. Ya, jadi ada 3 ini ya. Kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural. Ya, secara rinci, yang pertama adalah ASN itu harus memiliki integritas dan kejujuran ya. Harus memiliki integritas dan kejujuran. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan siapapun juga. Harus mampu bekerja sama dengan siapapun juga. Kemudian melayani publik ya secara proporsional. Kemudian harus selalu mengembangkan diri. Ya, harus selalu mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan pelayanan ya pada negara dan masyarakat. Jadi intinya itu ya, harus selalu mengembangkan diri. Jangan sampai merasa puas dengan kemampuan yang dimiliki sekarang ya. Kemudian memiliki kemampuan komunikasi yang efektif ya. Ya, dapat berkomunikasi dengan efektif atau dengan baik. Kemudian ya, siap dalam beradaptasi dan pandai dalam mengelola perubahan ya ke arah yang lebih baik ya. Harus siap berubah, harus bisa beradaptasi karena dinamika kerja itu ya pasti ada sebuah perubahan ya, itu adalah keniscayaan. Kemudian berikutnya adalah berani mengambil keputusan yang tepat ya. Keputusan yang tepat ini ya harus diambil ya, karena momen mengambil keputusan itu adalah sangat penting ya. Berani mengambil sebuah keputusan. Kemudian menjalankan tugas dengan baik dan berorientasi hasil ya. Ya, berorientasi kepada hasil. Kemudian memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang diemban atau kompetensi teknis ya. Ini berarti ini sesuai dengan jabatan yang diemban ya, sesuai dengan jabatannya. Terus yang berikutnya adalah memiliki jiwa sosial dan terbuka dalam perbedaan. Inilah yang disebut dengan sosiokultural. Nah, demikianlah ya kompetensi-kompetensi ASN ya yang harus dimiliki. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa pendapat Anda tentang guru profesional ya? Nah, ini sudah ya spesifik ke guru ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan sebelumnya masih dalam ya lingkup ASN secara umum. Saya ulangi, apa pendapat Anda tentang guru profesional ya? Ya, tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, namanya guru profesional itu yang seperti apa ya. Untuk jawaban terbaiknya adalah ya, guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan ya. Yang pertama adalah pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial ya. Jadi ada 4 ini. Pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, berikut ya penjabarannya ya. Apa itu kompetensi pedagogik? Yaitu kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran, atau intinya adalah interaksi belajar mengajar dengan peserta didik ya. Ya, berarti bisa menciptakan sebuah hubungan atau interaksi yang baik dengan
ya dengan peserta didiknya. Kemudian kompetensi kepribadian ya, berkaitan dengan karakter ya Bapak Ibu, karakter personal, karakter kita ya. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu ya supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, ya berwibawa. Berwibawa ini ya ini sebenarnya sebuah pembawaan ya, sebuah bawaan. Kadang orang yang berusaha berwibawa tetap bisa berwibawa, tapi kadang kalah dengan orang yang memang karakternya sangat kuat ya. Kemudian santun, empati ya, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain yang termasuk sifat-sifat yang positif ya. Jadi bisa juga dengan ya kepribadian yang lain yang sifatnya positif. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi profesional guru. Adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik ya. Bisa diselesaikan dengan baik, itu namanya profesional ya. Bisa bekerja sesuai dengan ya, dengan porsinya ya, dengan porsinya sesuai dengan tugasnya. Terus yang keempat ya, kompetensi sosial ya, berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas ya. Berarti kompetensi sosial ini cangkupannya tidak hanya di dalam kelas ya, tidak hanya di dalam sekolah, tapi secara umum ya, di dalam sekolah dan di luar sekolah atau di lingkungan masyarakat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apakah pendapat Anda tentang pengajar dan pendidik? Apa perbedaannya? Nah, ini Bapak Ibu ya, istilah yang sering kita dengar, tapi mungkin ya definisinya yang kadang-kadang tidak tepat ya. Jadi untuk jawaban terbaiknya adalah seorang pendidik sudah pasti bisa mengajar ya. Jadi kalau seorang pendidik itu pasti bisa mengajar. Namun kalau seorang pengajar belum tentu bisa mendidik. Nanti saya jelaskan ya maksudnya ya, masuk dari pendidik dan pengajar. Kemudian kalau seorang guru itu dituntut untuk dapat melakukan keduanya, mengajar sekaligus mendidik. Ya, berarti perannya ada dua ya, pengajar sekaligus sebagai pendidik. Nah, sekarang kalau guru itu disebut seorang pendidik, artinya ya guru itu bisa menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak yang baik. Nah, itu namanya pendidik ya. Dapat menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak yang baik. Kemudian kalau guru sebagai pengajar, artinya ya bertanggung jawab terhadap permasalahan akademik ya, akademisnya. Melakukan suatu tindakan untuk membuat ya orang lain mengerti atau paham akan sesuatu ya. Ini berarti ya kemampuan guru dalam mentransfer ilmu ya secara akademik ya. Kalau pendidik tadi kan menanamkan nilai-nilai ya
budi pekerti dan akhlak yang baik. Kalau pengajar itu ke akademiknya ya, mentransfer ilmu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, pendidik dan pengajar. Soal berikutnya, apa pendapat Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara dan implementasi pekerjaan Anda terhadap hal tersebut? Yang pertama, Anda ditanya tentang Pancasila ya sebagai dasar negara, kemudian bagaimanakah implementasinya dalam pekerjaan Anda ya, dalam pekerjaan kita. Untuk jawaban terbaiknya adalah Pancasila sebagai dasar negara artinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila ya. Ya, semuanya harus ya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya, sebagai dasar negara ya, sebagai pedoman atau patokan kita untuk bertindak. Kemudian implementasi terhadap pekerjaan kita ya, yaitu saya akan melaksanakan pekerjaan saya sebagai pendidik dan pengajar sesuai dengan aturan yang berlaku yang dibuat pemerintah. Kemudian saya juga akan ikut berperan, akan ikut berperan menjadi bagian terdepan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk anak didik saya ya, untuk siswa kita. Kemudian mengajarkan mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi penerapannya atau implementasinya pada kita ya sebagai seorang guru, yaitu kita akan melaksanakan pekerjaan kita ya sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Kemudian kita harus juga berperan aktif menanamkan ya nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik kita ya. Kemudian mengarahkan mereka ya, mengajarkan mereka untuk agar siswa itu bisa mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Untuk soal berikutnya, apa pendapat Anda tentang lagu Indonesia Raya? Nah, ini ditanyakan tentang lagu Indonesia Raya. Untuk jawaban terbaiknya adalah lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan bagi negara Indonesia. Lagu Indonesia Raya adalah gambaran perasaan nasional yang memiliki makna, salah satunya menggambarkan semangat dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertulis dalam lirik demi lirik lagu. Jadi begitu ya, jadi tentang lagu Indonesia Raya ya. Jadi lagu Indonesia Raya ini sebenarnya adalah ya perwakilan atau gambaran perasaan nasional ya, yang menggambarkan tentang semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian lagu Indonesia termasuk identitas nasional. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga ya terhadap lagu Indonesia dan senantiasa menjiwai apa yang terkandung di dalamnya. Mencintai lagu Indonesia Raya merupakan bagian dari ya cinta tanah air dan rasa nasionalisme. Jadi begitu Bapak Ibu ya.
Jadi lagu Indonesia Raya adalah identitas nasional. Kita harus bangga, ya, harus bangga terhadap lagu tersebut. Kemudian harus mencintai lagu Indonesia Raya, ya, karena itu sebagai bagian dari rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Cukup jelas saya kira ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jelaskan apa Pancasila menurut Anda? Ya, masih tentang Pancasila ya. Jawaban terbaiknya adalah Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia, rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tercantum juga pada alinea keempat, primbul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti ya seperti itu ya. Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian untuk 5 ideologi utamanya, sila pertama sampai sila kelima, kemudian tercantum juga pada pembukaan UUD 45 alinea keempat. Tambahan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan ya, mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila ya. Ada tadi disinggung di depan ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Pancasila disebut juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila ya. Jadi intinya adalah ya, setiap perbuatan atau tingkah laku kita harus mencerminkan atau mempraktekkan dari nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan berikutnya, apabila Anda menjadi guru profesional, apakah Anda bersedia ditempatkan di wilayah di seluruh wilayah Indonesia? Ya, agak mirip dengan soal yang pertama, cuman ini sudah spesifik ke guru ya. Maka jawaban terbaiknya adalah ya, saya bersedia ya. Saya bersedia ditempatkan di mana saja. Karena bagi saya guru profesional adalah guru yang siap menjalankan tugas ya, sama seperti tadi, siap menjalankan tugas secara profesional ya. Karena guru berarti fungsinya sebagai pengajar dan pendidik. Di mana saja, pada siapa saja untuk mencerdaskan generasi muda penerus bangsa. Pertanyaan yang berikutnya, apa motivasi Anda menjadi guru? Nah, ini spesifik lagi ke guru ya. Untuk jawaban terbaik adalah menjadi guru bagi saya adalah kesempatan untuk mengabdi kepada negara dan mengabdi kepada masyarakat ya. Kemudian ikut menjadi bagian dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia dan generasi muda penerus bangsa demi kemajuan bangsa ya. Ada kata kuncinya mencerdaskan masyarakat Indonesia demi kemajuan bangsa ya. Kemudian untuk keterangan pertama ini adalah secara umum ya, sama ya tadi ya, yaitu untuk mengabdi kepada negara dan mengabdi kepada masyarakat. Oke, Bapak Ibu, demikianlah pembahasan dari saya. Ya, semoga bermanfaat.
saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen ya. Jika ada tanggapan, ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan setiap informasi terbaru dari saya. Ya, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.